Ini buku, ya ini tujuan, ini ada adaan li fadlil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasabah Alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Kami sama-sama nyusun. Saya udah nggak mau bahas panjang lebar lagi. Nanti silakan, sebentar lagi akan diterbitkan. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Nggak ada ilmiah tuh nyalain ulama sedunia, nggak ada, saudara. Kalau ulama-ulama dulu melihat ini terputus, kemudian mereka tetap menyambungkan, maka dosa besar. Namanya itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Furqatul Musyiqah. Jadi sebenarnya iddi'aul ijma', pengakuan adanya ijma', pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Kemudian diikuti oleh Khulasatul Asar Al-Muhibbi, kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang menjadi masalah adalah bahwa ijma itu mempunyai sebuah syarat yang khusus. Silahkan para penonton buka dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 karangan Ibnu Hazm, dikatakan bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok qadzaf orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Ulama Muhammadiyah itu nggak ngakui nasab Alawi. NU saja nggak pernah ada muktamar yang mengakui nasab Alawi. Jadi kapan ijma'nya itu nggak tahu. Kemudian kalau jumhur ulama kan harus ada bilangan statistiknya. Ulama dunia itu berapa juta orang, berapa orang yang mengakui. Bahwa sebuah ijma' itu bisa dikatakan sahih apabila tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan tentang nasab Ba'alawi, tulisan-tulisan Ba'alawi sendiri menerangkan, menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan ulama. Kita lihat di dalam kitab Al-Furqatul Musyiqah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran meriwayatkan adanya orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya yang ada di abad ke-9 Hijriah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Ali bin Jadid ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasabiyah. Kemudian di dalam kitab Tasbitul Fuad yang diriwayatkan oleh Uqudul Almas, Alwi bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Balawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah untuk pergi ke ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma' halaman 11 bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab Ba'alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma' itu tidak dapat dibenarkan. Ya, Habib ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan?
Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Ulama berarti mandang itu sesuai standar fikih, itu sudah dianggap sabit fi dhahiri syara'. Yang kedua, kalau diakui oleh para nasabah, khattu nasabah, nggak ada batasan harus zaman tertentu. Nggak ada batasan harus zaman tertentu. Ketika ada pengakuan dari khattu nasabah, para pakar nasab, imam-imam dalam bidang nasab, melakukan pengakuan, mengakui, itu berarti sabata fi dhahiri syara', saudara. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tariq itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya, seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruf'ah dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai... Baik, jadi seperti itu teman-teman ya. Cukup memuaskan lah untuk pernyataan kajian dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Menurut saya dari segi segmen kali ini tidak ada yang bisa membantah pernyataan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Aslinya simpelnya menurut saya ya tes DNA itu saja sudah cukup. Menurut saya, entah menurut pendapat orang-orang selain saya nggak tahu. Menurut saya tes DNA itu sudah cukup untuk sebagai bukti nasab seperti itu. Kalau disuruh menunjukkan kitabnya saja sudah tidak bisa, ya tes DNA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.